teman-teman, aku mau share beberapa hal nih yang aku dapatkan beberapa hari ini dari pertanyaan yang beberapa hari lalu sempat aku refleksikan, yaitu pertanyaannya begini: kapan sih kamu mengalami pertolongan Allah di waktu sulit? Dan bagaimana kamu dapat menyemangati seseorang yang sedang mengalami krisis di minggu-minggu ini? Oke teman-teman, memang benar sih, minggu-minggu ini sedang banyak orang-orang yang mengalami krisis, baik krisis dari finansial, krisis kepercayaan dengan orang lain, krisis kesehatan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, dan banyak hal krisis yang lainnya yang saat ini justru mempersulit keadaan. Pertanyaan tadi itu teman-teman mengingatkan aku dengan sebuah cerita dan pengalaman hidup yang aku alami bersama keluargaku waktu aku duduk di sekolah dasar. Nah, pada masa-masa itu teman-teman, keluarga kami belum memiliki kehidupan finansial yang stabil gitu teman-teman. Jadi kondisinya saat itu kami masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ceritanya begini, suatu hari mama saya ini hanya pegang uang 50.000 di tangan. Nah, kami ini tinggal di Jogja pada saat itu. Dan suatu pagi mamaku ini pergi ke alun-alun selatan Jogja untuk membeli sebuah makanan untuk kami sekeluarga. Nah, pada saat muter alun-alun itu, di suatu pojokan alun-alun dekat pohon besar, mamaku ini tiba-tiba terhenti karena melihat seorang ibu-ibu membawa anaknya, menggendong anaknya. Dia tampak sangat kasihan, sangat letih, sangat capek. Akhirnya tergeraklah hati mama ini untuk mendatangi ibu-ibu itu. Dia tanya, kenapa, ada apa? Ibu-ibu itu menceritakan bahwa dia dan anak-anaknya belum makan selama sekitar 3 hari. Nah, hati mamaku ini tergerak untuk memberikan sesuatu. Akhirnya uang 50.000 yang dia punya, dia belikan makanan, dan makanan itu diserahkan semuanya kepada ibu-ibu ini. And then dengan perasaan bahagia mamaku pulang. Dan sampailah di rumah, ternyata baru ingat, oh iya, 50.000 tadi itu tuh mau aku belikan makanan untuk anak-anakku. Waduh, sekarang sudah nggak ada uangnya. Ya sudah, akhirnya kita makan seadanya di rumah. Kami terbiasa pada saat itu makan nasi putih dengan blue band, dengan kerupuk, dengan kecap. Ya itu menurutku enak sih, karena memang pada saat itu kondisinya harus seperti itu, makan seadanya di rumah. Nah, mama ini aku tahu sih ada sesuatu yang dia sembunyikan di dalam hatinya untuk menahan tangisnya pada saat itu, karena hanya bisa kasih ini ke anak-anaknya. Siang itu mama ini dengan rasa berat hati gitu mengungkapkan rasanya itu kepada Tuhan, berdoa. Akhirnya tidak lama setelah selesai berdoa, telepon berdering dan ternyata mama ini tiba-tiba dapat job menggantikan MC di acara ulang tahun. Tanpa berpikir panjang, mama langsung mengiyakan tawaran itu. Singkat cerita, sore harinya setelah pulang dari pekerjaan MC, mamaku ini membawa 3 box nasi kotak McDonald's teman-teman. Nah, pada saat itu McDonald's itu sangat ngehits dan sangat wow gitu. Jadi begitu kami anak-anak itu melihat mama bawa box nasi ayam McDonald's, rasanya wah mewah sekali gitu pada saat itu, dan kami sangat bahagia kami menikmati makanan itu. Dan amazingnya lagi teman-teman, kami lihat mama membuka amplop hasil kerjanya di sore itu. Ternyata isi amplop itu adalah uang tunai sebesar 500.000 teman-teman. Ini yang wow, luar biasa, janji Tuhan yang sungguh nyata kami hidupi dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan itu gak main-main, benar-benar kok Tuhan mau melipat gandakan benih-benih kebaikan yang kamu sudah kasih, sudah berikan kepada orang lain. Tuhan menjawab dengan cara-cara yang luar biasa. Uang 50.000 yang ditanamkan benih mama kepada orang lain ternyata dilipat gandakan 10 kali lipat menjadi 500.000 teman-teman. Luar biasa, dan
cerita ini selalu memotivasi diri aku sendiri teman-teman untuk gak pernah bisa melupakan bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kami, dan banyak hal lagi Tuhan lakukan untuk kami bertahan di dalam masa-masa krisis kami. Pada masa-masa krisis saat ini pun aku percaya Tuhan selalu menyediakan pertolongan-pertolongan yang ajaib. Dan sekarang ini teman-teman, aku mau bagikan sebuah bacaan yang jadi perenunganku juga beberapa hari yang lalu gitu ya, dari Mazmur 107. Kita buka Mazmur 107 ayat 4-9. Di sini penulis Mazmur 107 ini menggambarkan masa-masa memprihatinkan dalam sejarah Israel, yaitu masa-masa pengembaraan mereka di padang gurun. Ada di ayat 4-5 kita baca bagaimana mereka ini merasa kesulitan pada saat itu. Mazmur 107 ayat 4. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lesu di dalam diri mereka. Jadi posisinya saat itu, saat pengembaraan, mereka mengalami lapar dan haus, jiwa mereka lesu, dan tampaknya situasi itu benar-benar krisis di dalam apa yang mereka alami. Yang terpenting adalah fokusnya mereka beralih, tidak bersungut-sungut, justru tidak berdiam diri saja, tapi ada di ayat 6. Yang mereka lakukan adalah 107 ayat 6. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Ini amazing teman-teman. Jadi di dalam kesulitan mereka tidak diam saja, mereka tidak bersungut-sungut, tapi justru mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menyatakan kebesarannya bahwa Tuhan melepaskannya dari kecemasan mereka. Nah, kuncinya di sini teman-teman adalah berseru-serulah kepada Tuhan, maka Tuhan Allahmu sungguh melepaskanmu dari kecemasan itu. Jadi di sini aku juga bersyukur teman-teman pada Tuhan, sama seperti bangsa Israel yang mengalami sendiri perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Kita lanjutkan bacaannya di 107 ayat 7. Dibawanyalah mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman mereka. Yang tadinya mereka nggak tahu ya, di ayat 4 itu mereka mengungkapkan bahwa mereka mencari tempat kediaman orang tapi tidak ditemukan. Di ayat 6 saat mereka berseru-seru, berserah pada Tuhan. Di ayat 7 mereka dibawa menempuh jalan yang harus mereka lalui, dan mereka sampai ke kota tempat kediaman orang. Di ayat 8 teman-teman, biarlah mereka bersyukur pada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Dan amazingnya di ayat 9 teman-teman, sebab dipuaskannya jiwa dan dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Jadi buat teman-teman yang saat ini merasa haus dan lapar baik secara jasmani maupun rohani, kenapa aku bilang secara rohani juga? Karena aku sempat teringat di story-nya kawanku beberapa hari yang lalu, intinya mengatakan gini, pada saat kamu lapar, pastinya kamu akan makan dong ya. Nah, kalau saat ini kamu lupa untuk makan firman, kemungkinan rohmu sudah tidak merasa lapar lagi. Nah, hati-hati teman-teman, ketika roh kita sudah tidak merasa lapar untuk menikmati firman, tentu ini berbahaya untuk stamina rohanimu. Jadi, buat kamu yang saat ini sedang merasa haus dan lapar, baik secara jasmani maupun rohani, lakukanlah suatu kebaikan. Tapi teman-teman, lakukan kebaikan itu bukan berarti kita melakukan hanya untuk menuntut Tuhan membalas kebaikan kita ya teman-teman. Tapi lakukan kebaikan itu dengan tulus. Maka yang dipuaskan dan dikenyangkan adalah jiwamu saat kamu melakukan kebaikan itu dengan tulus, tanpa menuntut pamrih, tanpa menuntut balasan dari Tuhan, tanpa mengejar berkat dari Tuhan, tapi lakukanlah kebaikan itu dengan tulus. Melakukan kebaikan bisa dilakukan dengan hal-hal yang sederhana, yang kadang terabaikan, seperti yang dilakukan salah satu motivatorku juga, salah satu inspiratorku juga, yang beberapa hari lalu dia melakukan sebuah gerakan teman-teman, yang akhirnya ia ini juga menginspirasi orang-orang di sekitarnya untuk melakukan hal yang sama, yaitu dengan membeli makanan pakai ojek online, tapi makanannya itu tidak untuk dirinya. Jadi dia bilang ke driver itu begini, "Pak, itu nanti tidak perlu diantar ya, saya kasih buat Anda dan keluarga."
Terima kasih sudah membantu saya melakukan kebaikan. Nah, membaca chat itu driver ini terheran-heran dong ya, dan akhirnya membalas dengan ucapan terima kasih dan doa. Akhirnya suatu tindakan yang kecil yang seseorang ini lakukan membawa dampak yang besar. Akhirnya tindakan ini serentak diikuti beberapa orang yang membaca share story-nya dia. Jadi message-nya yang tadi dengan Bapak driver Gojek itu dia share di akun media sosialnya, dan ini menginspirasi orang-orang di sekelilingnya untuk melakukan hal yang sama. Jadi pada hari itu ada salah satu orang memulai melakukan kebaikan, dan seketika itu juga ada banyak kebaikan-kebaikan yang dinikmati orang lain yang membutuhkan. Seseorang mengatakan begini, doa yang indah adalah doa yang mendoakan kebaikan sesamanya. Gerakan-gerakan kebaikan yang tadi itu yang dilakukan kepada driver-driver Gojek ini berujung pada driver-driver Gojek online itu secara serentak juga mendoakan kebaikan-kebaikan orang yang memberi mereka kebaikan itu. Jadi teman-teman, intinya adalah mari kita punya mindset yang positif, hidup yang saling mendoakan, hidup yang berserah, berpasrah, berseru-seru pada Tuhan. Kita yuk terus bersyukur, berbuat baik, lakukanlah benih-benih kebaikan, dan yang jelas ini semua akan membuat Tuhan semakin terharu dengan apa yang kamu lakukan. Jiwamu akan dipuaskan dan dikenyangkannya karena Tuhan punya cara-cara yang ajaib untuk menolongmu. Selamat melakukan benih-benih kebaikan, Tuhan memberkati.